Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, kita tahu setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, ia pun bangkit. Dan pada waktu setelah ia bangkit, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang selama 40 hari. Setelah 40 hari dia menampakkan diri, yang dia lakukan adalah dia naik ke surga. Nah, apa makna dari kenaikan Yesus ke surga? Yang pertama, makna kenaikan Yesus yang ke surga adalah menunjukkan bahwa ia berasal dari surga. Nah, Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38 seperti ini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, dari sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus kembali ke surga dan kita mengerti bahwa Dia itu berasal dari surga. Dan bukan hanya itu saja, sudah pasti oleh karena Dia berasal dari surga, kita bisa memastikan Dia adalah Tuhan sejati. Dan itulah yang menjadikan pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan pada waktu Dia terangkat naik ke surga, murid-muridnya itu menyembah Dia. Dan makna kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Tuhan Yesus pernah mengatakan seperti ini di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dari sini kita tahu bahwa surga itu nyata, bahwa Tuhan itu menyediakan tempat surga untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi saat ini, kalau mungkin saat ini kita merasa khawatir atas hidup kita merasa gelisah tentang masa depan kita, tenanglah karena Tuhan menyediakan suatu tempat di surga bersama-sama dengan Dia di kekekalan nantinya. Makna ketiga dari kenaikan Tuhan Yesus adalah supaya Roh Kudus atau Roh Penolong itu diutus untuk menyertai kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu ternyata Tuhan naik ke surga karena ada satu makna atau tujuan, yaitu supaya Roh Penolong atau Roh Penghibur itu, yaitu Roh Kudus, itu diutus untuk menyertai kita di dalam kehidupan ini. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, Tuhan itu memberikan yang namanya penolong atau penyertaan lewat Roh Kudusnya. Jadi saat ini kita tahu ada makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama maknanya adalah kita tahu bahwa Dia itu berasal dari surga dan kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Dan makna yang kedua adalah kita tahu bahwa kita orang percaya sudah disediakan tempat di surga nanti di kekekalan yang ada. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa Dia menyertai dan memberikan kita Roh Kudus sebagai penolong kita, sebagai pribadi yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita tahu saat ini Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi kita.
Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita tahu makna yang Tuhan berikan atas kenaikannya itu sungguh sangat besar atas kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.